Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubandoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Funik ya. Pertanyaannya kurang lebih jarak supit dengan dada yang bagus, yang ngedor nih, yang ngedor itu yang jaraknya berapa Pak Di? Ini saya belajar dari pengamatan ya Mas Funik. Yang saya amati dari permainan kolong, bukan dari rumahan. Kalau penjenengan mainnya di kolong, ini memang kayaknya pertanyaan untuk merpati kolong ya. Itu yang bagaimana? Kebanyakan merpati, saya ulas dulu dari jarak ya, dari jarak supit sama dada dulu. Itu kalau dadanya panjang kebanyakan itu burungnya itu cenderung rapi atau sedikit kasar, tapi kebanyakan rapi. Dia semakin dekat antara supit sama dada itu biasanya yang saya amati untuk burung rumahan dulu itu semakin dekat jaraknya dia semakin agak ngeper. Walaupun nanti rambonan Jawa yang kental pun mempengaruhi burung itu agak ngeper. Jadi bukan semata-mata karena jarak supit ya Mas Bonik dan juga teman-teman, karena untuk tulangan dan rambonan itu juga mempengaruhi, karena badan itu cuma semacam sebagai kendaraan, kemudian rambonan yang kuat di mana itu dia sebagai kemauan. Nah nanti kalau kemauannya kuat, badannya mendukung, itu bisa ngedor atau bisa kenceng. Tapi ketika rambonannya misalnya seimbang antara Jawa dengan Gersian, itu biasanya ada yang agak kasar, ada yang ngeper. Jadi tergantung sifat yang dibawa dia itu dari sisi Jawanya atau dari sisi Gersinya atau berimbang. Itu nanti yang menentukan pada latihan, maksudnya kita baru mengetahuinya apakah dia rapi atau cenderung ngeper ataupun dia agak kasar. Tapi kalau untuk main merpati merpati kolongan itu biasanya jarak yang dia agak kasar itu juga dipengaruhi oleh dua, yaitu jarak antara supit ke dada dan juga tulangan. Biasanya itu sangat berpengaruh sekali. Nah untuk burung yang biasanya ngedor, yang enak buat kolongan, yang karena kita biasanya suka yang ngedor ya kalau untuk kolongan, itu cari yang jaraknya 2 jari begini Mas, lebih sedikit. 2 jari lebih sedikit. Jadi kita rasakan dia 2 jari lebih sedikit. Kemudian cari tulangan yang agak kasar, yang ada ngeposnya, jangan yang tipis atau jangan yang terlalu halus. Itu nanti teman-teman dan juga Mas Fonik bisa merasakan secara feeling ya. Oh ini tulangan ini halus. Kemudian oh ini tulangan yang tipis, oh ini tulangan yang kasar ada posnya. Nah itu biasanya yang merpati turun yang ngedor itu biasanya yang tulangannya kasar dan juga jarak antara supitnya. Nah kalau tulangan kasar itu 2 jari biasanya sudah cukup. Tapi kalau yang tulangannya agak halus, jadi dia masih berasa agak kayak Jawa ataupun kayak Gresik, itu yang 2 jari lebih sedikit Mas. Itu biasanya yang saya ketahui, yang saya lihat di kolongan itu begitu. Dia turunnya bisa sudah begitu ya. Tapi kekurangannya, maksudnya ini bukan kekurangan ya, karena saya pengalaman saya bermain rumahan itu saya cenderung suka yang kalau dipegang itu penuh. Nah kalau yang untuk dadanya pendek kemudian jarak antara dada dan supit itu agak jauh, misalnya 2 atau 2 lebih, kalau 2 masih terasa ya, masih terasa agak penuh. Tapi kalau udah 2 lebih biasanya dia agak kayak gepeng. Tapi itu biasanya ngedor itu Mas. Jarang ya, jarang untuk merpati yang dadanya lebih 2 jari kemudian tulangannya kasar, jarang.
Tapi ada juga kalau dia jarak antara dada dan supit itu dua jari gitu aja ya. Terus kemudian dia tulangannya tulangan Jawa yang halus kemudian rapat di badan, itu biasanya lossnya sama bawaannya bagus. Walaupun nanti ada kekurangan di mana kita nggak tahu, tergantung nanti kita melatihnya. Tapi itu yang bagus. Kalau menurut saya yang ideal ya, menurut pengamatan saya yang ideal itu yang tulangannya agak halus, jangan terlalu kasar. Kemudian kalau tulangannya halus itu biasanya dia rapat ininya apa, suwiwinya ya, suwiwi itu apa ya, sayapnya itu nanti rapat ke badan, biasanya lossnya bagus. Kemudian bawaannya juga karena dadanya pendek, biasanya dia kasar, bahkan mungkin agak menjatuhkan diri ada juga. Kemudian kalau yang untuk tulangannya halus yang cenderung ke Jawa itu nanti tinggi diklepek motes, walaupun dia agak ketinggian, walaupun dia memaksakan diri dia akan turun. Tapi kalau yang tulangannya kasar biasanya kalau udah dibuat tinggi sekali itu dia cari haluan baru turun. Tapi kalau dia standar lepasan untuk kolong ya tinggi, tapi ini perbandingannya saya kalau main rumahan ya, menurut saya itu masih sedang, itu bisa turun. Tapi kalau ada musuhnya yang membawa dia sampai tinggi, biasanya dia akan muter terus turun. Nah itu nanti kalau untuk bermain atau untuk lomba itu tergantung hoki kadang-kadang ya, Mas Bonik dan teman-teman. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita mau main yang ngedor, cari aja yang kalau kasar antara supit dan dada itu usahakan sekitar 2 jari saja, jangan lebih jangan kurang, diusahakan segitu. Ini yang saya amati ya Mas Bonik dan teman-teman. Itu kalau yang tulangan kasar itu biasanya cenderung agak mekongkong, itu nanti tanggung, tingginya belum tinggi sekali gitu, nanti dia turun dan ngedor, itu biasanya. Kemudian kalau yang rapat, apa maksudnya yang tulangannya halus enak dipegang gitu, yang damis, yang mepet gitu, coba cari yang jaraknya lebih lebar sedikit lagi. Itu biasanya nanti di pegangan dia agak gepeng, agak kayak gepeng gini ya, walaupun tidak terlalu gepeng tapi agak gepeng. Nah itu nanti ketinggian lebih dari yang kasar itu masih mau turun, walaupun kalau dia di bawah benar-benar nitik kayak burung rumahan agak susah turunnya. Cenderung muter terus dulu, baru nanti kalau sudah pendek baru dia turun, itu biasanya juga kencang. Itu ya Mas Bonik, coba cari dua alternatif atau 3 ya. Yang pertama cari yang kasar, apa yang tulangannya kasar agak ngepos, itu yang jaraknya 2 jari. Kemudian cari yang tulangannya agak halus atau halus tapi jaraknya lebih dari 2 jari. Atau kalau dapat yang tulangannya agak kasar kemudian, tapi jarang ya kalau agak kasar dadanya pendek, itu saya jarang menemukan. Yang sering saya temukan itu tulangannya halus, dadanya pendek, pegangannya agak gepeng gini, nanti itu juga ngedor. Itu yang saya ketahui. Seperti yang ini, tapi ini contoh yang tidak ngedor ya Mas ya. Yang ngedor tahu kemana burungnya, warna perumpung itu. Dia tulangannya di sini pendek, walaupun tidak pendek sekali karena dia badannya agak kasar, dia 2 jari itu sudah ngedor. Kalau ini 1,5 ya, ini lossnya bagus, tapi karena ininya terlalu rapat, dia di bawah cuma seret gitu tok. Kalau yang ini yang agak nembak tapi bawaannya juga kurang, bawaannya kurang ngedor ya, cuma asal rapi saja.
Ini coba saya ukur ya untuk jarak dada dan ininya. Nah ini 2 kurang sedikit ini Mas. Ini sampai di sini, sampai di sini. Nah, udah di pinggir. Kalau diukur begini, nah ini ada rapi. Kadang kalau dia pas keluar emosinya dia suka agak kasar sedikit, tapi nggak sampai puk begitu ya. Ini cuma sak gitu aja. Ini sudah dilatih di kolongan, baru jarak berapa meter ya, sekitar 200 mungkin, 200 sudah naik. Kemudian bawaannya ada kayak nyetutnya gitu ya, kayak nembak ke betinanya set gitu, tapi dia nggak mau menjatuhkan diri, cuma buka sayap cak gitu tok. Ini kurang dari 2 jari. Kemudian untuk tulangannya ini kayak Jawa, halus dia, kayak Jawa halus. Nah itu ya, kalau untuk yang agak ngedor ataupun dor ataupun rapi begitu, itu kalau yang saya amati di lapangan, di lapak ya. Coba saya lepas. Oh dia giring, dia udah mulai angkat giring, mau saya latih lagi. Oke segitu ya Mas Boni dan juga teman-teman sekalian, semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencari merpati, yang mencari yang agak dor ataupun yang dor. Silahkan dicoba tips saya ini, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.